Terima kasih. Salam. Saya masih ingat nasihat orang gitu ya. Kalau kita punya sedikit, kita mau berbagi, maka itu akan menjadi banyak. Tapi nasihat firman Tuhan jelas, berbahagialah, terlebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Ini satu prinsip yang selalu saya tanamkan dalam hati. Sehingga waktu saya sebenarnya ada 2-3 minggu di Kota Medan, rencana berikut, saya mikir, apa ya Tuhan yang saya bisa buat untuk beberapa jemaat. Kemudian kebetulan saya mengenal Pak Daniel selanjutnya waktu beliau di Koksus, saya salah seorang dosen beliau. Ya sudah, saya coba kontak. Saya mau ada rencana ke Medan, silakan. Kalau mau saya berbagi sesuatu walaupun sedikit, boleh, gitu ya. Kemudian ya sudah, jadilah hari ini. Jadi memang kami sekeluarga, ada istri saya, Buru Junta, kemudian anak saya yang paling besar, Lydia Yuliani. Dia lahir di Papua waktu kami menjalankan misi Tuhan juga. Kemudian satu orang lagi anak saya akan terbang dari Ternate, Surabaya, nanti langsung ke Medan. Dia lahir di Bandung, namanya Amos Igor Topin. Jadi kami memang sejak kami menikah dan sejak mengambil keputusan menurut Tuhan, tidak diam, tapi terus keliling keliling Indonesia. Terakhir kami punya fokus misi di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Tengah. Kalau bapak-bapak sering ikut KRI, mungkin bapak ini siapa ya? Gitu ya. Saya memang tidak dikenal dan itu lebih baik karena saya selalu berada di layar belakang layar. Saya pendeta, tetapi saya fokus kepada dunia pendidikan. Sehingga ya beberapa bapak-bapak memang minta maaf, saya sulit sekali mengingat nama, tapi lupa saya tahu gitu ya, yang ikut KFI atau ketemu Surabaya dan sebagainya. Seperti Bapak Sepunoran tadi, sepertinya saya sudah pernah lihat, ternyata saya salah lihat gitu ya, enggak apa-apa. Ya, jadi saya akan berbagi sedikit dan saya akan mengajak kita untuk santai saja. Tidak ada yang sulit dalam materi ini, saya sudah mencoba mengusahakannya sesederhana mungkin. Saya memang suka berada di dalam ruang kelas, sehingga waktu masa pandemi pun saya punya kelas tersendiri untuk hamba-hamba Tuhan. Saya tidak tahu hamba-hamba Tuhan itu dari mana saja. Sampai ada yang dari New Zealand, ya memang orang Indonesia, kemudian ada yang dari Nusa Tenggara Timur, ada yang dari Ponorogo, oke. Kemudian ada yang dari berbagai daerah. Saya mengajar mereka by Zoom. Itu yang saya katakan tadi sama Pak Daniel. Kalau hamba-hamba Tuhan ini tertarik belajar, khususnya yang mengerti tafsiran, eksegesa dan sebagainya, boleh saya di kota. Jangan pernah berpikir kita bayar pakai apa. Jangan, karena saya tidak terima uang. Gitu ya. Kalau Bapak boleh dengar ya. Jadi saya akan mengajar, akan berbagi, dan saya suka karena dengan berbagi seperti itu, saya rasanya saya semakin hidup gitu ya. Oke, kita akan bersama-sama melihat integritas pemimpin di tengah-tengah ajaran pluralisme atau pluralisme. Yang dimaksud dengan pluralis, sebenarnya kita tidak bisa menghindari. Di sini saja kita ini sebenarnya plural, beragam. Tapi kalau sudah pakai isme, itu berarti sudah ada ajaran, gitu ya. Sehingga apa yang nanti kita bisa lihat? Nah ini kita lihat, ya Kristus Gembala, kok di mana-mana namanya Kristus Gembala ya. Banyak sekali Kristus Gembala. Maksudnya saya di mana-mana ketemu Kristus. Kalau GPT Kristus Gembala gitu ya. Berarti ini betul-betul ikut gembalanya kan gitu ya. Oke, kita lihat ya siapa sih pemimpin menurut Alkitab.
bisa lihat, ya memang karena saya mengajar bahasa asli Alkitab, bahasa Ibrani, jadi gak apa-apa, saya bikin sedikit-sedikit gitu ya. Nanti kalau bapak-bapak mau belajar bahasa Ibrani dari dasar, saya siap mengajarinya, gitu ya. Oke, ya dalam perjanjian lama pemimpin itu disebut para gembala. Jadi memang ini khusus para gembala, gitu ya. Walaupun ya jemaat hadir tidak ada masalah, ya. Raja, ada kohen, ada imam, ada nabi, ada tua-tua. Nanti semua materi ini Bapak Ibu jangan khawatir, saya akan share semuanya tanpa dipotong-potong. Karena sekarang ini kan paperless ya, jadi nggak perlu pakai kertas. Maka saya pikir apa yang mau dibagi ya sudah, kalau ini nanti selesai, bapak-bapak yang sudah punya hati akan di share sama Bapak Gembala, katanya ke HP-nya langsung, jadi bisa. Tak mau dibaca, tak mau jadi obat tidur apa sebagainya, salah ya. Oke. Nah ini dia, ini sebenarnya yang menjadi pemimpin, dan mereka ini punya pengaruh yang sangat besar, yang sangat kuat dalam kehidupan umat Tuhan, terutama dalam kerohanian mereka. Jadi kehidupan satu bangsa, baik di dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru maupun hari ini, ya, ditentukan oleh siapa pemimpinnya. Of the record, ya. Saya melihat jalan-jalan dan saya berjalan di kota Medan ini, saya katakan sorry sama ayah saya, di Surabaya nggak ada jalan model begini. Jadi undanglah Jokowi supaya datang, jalan ini pasti bagus. Dan saya katakan, ini tergantung siapa pemimpinnya. Jalan di kota besar begitu, jelek, lubang-lubang, runtuh. Saya bilang di Surabaya sampai masuk jalan silakan cek, tidak ada jalan yang seperti itu. Berarti tergantung pemimpin. Ya saya tidak sedang bernaras politik ya. Tapi pemimpin dari PLPB sampai hari ini menjadi sangat penting. Siapa pemimpinnya? Kalau kepalanya busuk, seluruh tubuh busuk. Jelas ya? Ini kita lihat. Jadi ini kita lihat. Nanti kita akan belajar. Maka dalam Yeremia pasal 2 ayat 8 sangat jelas tercatat bahwa para imam, raja, nabi telah sungguh-sungguh tidak setia kepada Tuhan. Ini jadi persoalan. Ya. Kalau kita memperhatikan di dalam PL khususnya, karena memang bapak-bapak berita ini mungkin dengar PL memang saya konsentrasinya di perjanjian lama. Ya. Ya, kita memperhatikan bahwa ada nabi sejati, tetapi ada juga nabi palsu. Ya. Kita tahu. Nah, kita akan lihat. Ini kondisi hari ini. Kalau kita memperhatikan krisis kepemimpinan apa yang terjadi. Kita sudah bisa memahami apa yang terjadi saat ini. Ya, bangsa kita pun mengalami keterpurukan tergantung siapa pemimpinnya. Gereja mengalami keterpurukan siapa pendetanya. Maaf, itu nggak bisa kita kunci. Jadi memang peran kita sebagai pemimpin. Keluarga berantakan, putar kecil pun siapa bapaknya. Betul ya? Ini yang ngomong soalnya orang Batak, jadi soalnya nggak jadi harus. Nggak apa-apa, kita tidak ini. Nah, kalau kita memperhatikan inilah sebenarnya 7 dosa kepemimpinan yang mematikan. Kalau Bapak Ibu baca-baca buku, ini selalu muncul. Ada kebahagiaan, kesombongan, ada ketamakan, ada kemewahan, ada iri hati, ada hawa nafsu, ada amarah, ada kemalasan. Misalnya, contoh, kalau kita perhatikan, ya, misalnya kalau kita lihat hawa nafsu, saya masih mengenal seorang pendeta yang terkenal di Surabaya, dan saya kagumi. Mungkin 20 tahun lalu ya. Tapi beliau ini mati di dalam Tuhan. Cuma cara matinya nggak enak. Nah, terlalu banyak berkat Tuhan sehingga badannya pas mengalami keburukan. Itu nih. Hawa nafsu kalau ditambah satu kata
hawa nafsu makan. Banyak hamba Tuhan meninggal. Meninggalnya bukan mati sakit, tapi mati apa? Mati sakit. Iya. Kenapa? Salah satu itu melapangkan. Dan saya selalu bilang sama pendeta di sini, Pak, kamu makannya sedikit-sedikit. Karena hidupnya mau lama, ya kan, di tangan Tuhan. Tapi kan kita yang harus belajar. Ya, apa penyakit kita? Kolesterol, asam urat, darah tinggi. Kemudian kita berseru-seru berdoa kepada Tuhan. Enggak, itu dosa harus diselesaikan. Itu kan? Ya, itu penyakit kita. Coba, kebanggaan, kesombongan, itulah dosa pertama dan yang terutama di dunia ini. Nanti ketika jam berikut kita bahas populisme, kita akan lihat dosa itu. Ya, malaikat yang paling utama itu dia sombong. Ya. Kemudian kesombongan itu diturunkan kepada seorang yang bernama Adam, dia juga sombong, jatuh. Kemudian apa lagi? Ketamakan. Ya, kita perhatikan. Kemarin saya sudah menjelaskan apa arti ibadah, dan seringkali orang Kristen beralasan kalau mau ibadah, kemudian dia berkata, aku sibuk. Saya katakan hati-hati loh. Nanti satu waktu Tuhan bilang, sorry anak, aku juga sibuk. Ada orang yang memakai waktu beribadah untuk kerja. Makanya kemarin pertanyaan saya, mungkin Bapak Ibu hari ini bisa jawab. Kalau ya kita diskusikan, kenapa ya Tuhan menciptakan dunia ini hanya 6 hari? Kira-kira kenapa? Mungkin ada di pikiran Bapak Ibu berkata, ya maunya Tuhan dong. Tidak kan? Itu kedaulatan Tuhan. Tapi Tuhan selalu membuat sesuatu dengan alasan yang jelas, dan itu tertulis. Coba buka Keluaran 20 ayat 11 jelas. Setelah dikatakan di sana, 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Pada hari yang ketujuh ia berhenti. Itulah sebabnya. Berarti apa? Berarti kalau Tuhan menciptakan dunia ini 6 hari, sebenarnya dia ingin meninggalkan yang disebut pola kerja. Jadi jangan kerja 7 hari, kamu gak akan jadi kaya. Ada yang kerja 7 hari kemudian jadi kaya? Ya kecuali orang-orang yang tidak mengenal, I don't care. Tapi kita orang yang Tuhan, ya, kita lihat, kita makan. Dan kita tahu ketamakan itu sama dengan penyembahan berhala. Karena ketika kita tamak, kita sedang tinggalkan Tuhan kita sedang menghadap hal-hal yang duniawi. Ya, gereja-gereja yang besar di Surabaya sudah tidak rahasia masuk di pengadilan melakukan karena apa? Aset. Kemewahan. Ya. Kadang-kadang manusia modern sekarang pakai istilah unlimited. Ini apa itu? Ini unlimited. Unlimited itu tanpa batas. Tapi seringkali kita beli benda unlimited, kitanya yang terbatas. Ada bapak, dia HP-nya canggih banget. Ya, 5G ya, sudah 5G. Tapi hanya bisa SMS. Kalau dia bawa itu, wah itu bensinnya naik. Hanya bisa SMS, nggak pernah bisa pakai untuk yang lain. Nggak bisa buka Instagram, nggak bisa buka WA, nggak bisa buka ini hanya bisa. Kayak dia, ya kita lihat. Kemudian pilih hati. Ya, salah satu yang membuat gereja Korintus yang sedemikian besar dan sedemikian luas dibahas oleh Paulus, yang hari ini tidak satu batu bata pun yang terletak yang menandai Korintus.
hancur karena apa? Iri hati. Ya, ini kita lihat. Hawa nafsu, saya sudah katakan. Nah, ini yang kelima ini, yang keenam ini. Ya. Amarah. Masih jadi pemarah Bapak Ibu. Waktu itu obat amlodipinnya. Ada yang 5 gram, 10 gram, sedikit-sedikit tensinya naik. Enggak, amarahmu yang membuat naik tensi. Kan gitu ya. Iya, jadi 5-10. Ya saya pun suka minum. Karena aku punya kecenderungan, tapi ya kalau saya senang, kalau saya betul-betul fresh, saya sungguh-sungguh, saya pikir hal-hal seperti itu tidak ada. Kemalasan. Ini menjadi dosa pemimpin. Ya, mau hasil yang besar, tapi tidak pernah berkeringat. Kemalasan, tidak punya inisiatif. Kalau nggak begini, nggak jalan. Kita lihat ya, oke, ini beberapa. Nah, kita lihat ada banyak contoh-contoh di dalam Alkitab yang akhirnya mengalami disintegrasi. Coba mulai dari Adam, mengkompromikan hukum Allah, mengikuti dosa istrinya dan kehilangan Firdaus. Ya, saya cepat-cepat saja karena nanti ada hal-hal yang penting yang kita bahas di dalam lagi. Abraham mengkompromikan kebenaran, berbohong teman Sarah dengannya dan hampir kehilangan istrinya. Dia dosa ini turun kemudian kepada siapa? Ishak. Ya, kita lihat. Ini bapak-bapak yang kita bisa perhatikan. Kemudian Sarah mengkompromikan firman Allah dan mengirim Abraham kepada Hagar. Ya, supaya dia dapat anak. Itu ya, ini yang kita lihat. Nah, Bapak Ibu tahu, sampai hari ini kita tidak pernah berdamai dengan tetangga kita. Akar persoalannya di sini. Ada Ishak, ada Ishak. Jadi dosa itu selalu punya dampak. Dampak yang sangat luas. Kita lihat, ya. Musa mengkompromikan firman Allah dan bilang hak istimewa. Ya, kalau kita baca kita bilang ini. Kalau kita baca itu, kemudian kita tidak mengerti, kita berpikir loh, kerja banget ya Tuhan ini. Ayo perhatikan. Dia tidak lagi menghormati Tuhan. Tuhan suruh apa? Tuhan suruh ngomong sama batu, tapi dalam kemarahannya dia pukul batu itu. Dan Tuhan katakan stop. Sampai di sinilah kamu Musa. Tapi saya kasih bonus, kalau naik atas kemudian negeri yang akan kamu tuju. Ya, ini akibat-akibat yang simple. Ya, Simpson orang yang gagah perkasa yang luar biasa itu kompromi dengan dosa. Ya, Bapak Ibu kalau baca kitab Hakim-Hakim itu luar biasa. Apakah kita Hakim-Hakim sudah dibuat bahkan di BPT Bapak Ibu masing-masing? Itu luar biasa. Ketika kita melihat kitab Hakim-Hakim, itu semacam siklus lingkaran yang disebut dengan lingkaran setan. Karena penyembahan berhala demi penyembahan berhala terus terjadi. Dan salah satu dosa hamba Tuhan yang bernama Simpson ini apa? Bapak Ibu, kalau orang tidak bilang dia mata karanja, gitu. Sehingga ada kalau Simpson and Delilah, jangan hancur, ya, iya kan? Iya, dosa benar-benar sekarang juga bertanya dulu. Sering dengan sang setan. Nah, itu luar biasa. Ini kita lihat. Jadi contoh-contoh yang sekarang ada bukan hal yang baru. Itu sudah dijelaskan dalam sejarah umat Tuhan. Oke, Israel yang dimelihara Tuhan, satu kasut pun tidak ada yang rusak, satu batu pun tidak ada yang robek, satu kaki pun tidak ada yang luka. Tapi sangat disayangkan ketika mereka masuk yang namanya STT Padang Gurun, masuk mendaftar 2 juta jiwa yang
pernah dengar istilah ini? Dan itu ada di kitab Bilangan 11. Mereka terikat dengan selera Mesir. Waduh, Musa, bawa kami ke sini. Di sini tidak ada bawang putih, tidak ada bawang goreng, tidak ada ikan tongkol, tidak ada daging. Lihat ini. Ya. Kemudian lihat, kalau kita memperhatikan 1 Samuel pasal 4, kelihatannya ini sangat relevan dengan GP. Kita buka ya. Oke, kita buka ini. Maksudnya dengan kita, bukan ya saya orang GP. Ya kita harus lihat yang relevan dengan ini. 1 Samuel pasal 4 ayat 7, ayat 11. Silakan, boleh dibaca. Siapa saja yang menemukan boleh berdiri dan membacakannya. Nanti saya akan jelaskan ceritanya. Dan itulah kamu anak Rampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Finehas tewas. Iya, makasih. Bapak Ibu tahu? Itu penghinaan. Tapi waktu itu kan? Enggak. Penghinaan bagi siapa? Israel. Begitu kan? Enggak. Tuhan tidak pernah merasa terhina. Tuhan tidak pernah merasa kemuliaannya kurang sedikit pun, meskipun saya dan Bapak Ibu tidak menyembahnya. Itu jelas. Ceritanya apa? Waktu itu mereka berperang, kalah. Dia tahu kalah. Wah, sekian puluh ribu. Nanti bacain. Kemudian mulai buat evaluasi kan? Bagus kan? Kalau kalah duduk evaluasi. Tapi evaluasinya salah. Kemudian mereka duduk, mereka bilang begini. Oh, tahu nggak sebabnya? Kenapa kita kalah? Mulai mereka berpikir seperti orang Kristen pada umumnya. Kalau di rumah ada salib, itu sudah cukup. Kalau di kamar ada Alkitab, itu sudah cukup. Kalau aku ke gereja tiap hari Minggu, itu sudah cukup. Memberi persepuluhan, itu sudah cukup. Itu orang Kristen masa kini. Tapi kemudian, Bapak Ibu semua saudara yang sekasih, mereka katakan, ayo ambil itu dari rumah kamu, tabut Allah itu, taruh di sini. Bapak Ibu tahu, waktu prosesi mengambil tabut Allah itu kan penuh dengan sorak-sorangan. Ya. Terdengarlah oleh orang Palestina. Orang Palestina bilang, tiba-tiba itu tabut Allah sudah ada di tengah-tengah mereka dan mereka sudah bersorak-sorak. Mereka ingat kisah siapa? Tembok Yeriko. Jadi orang bangsa saya itu sudah dengar. Mati kita mulai mereka pucat kecil ingin melarikan diri. Tapi tahu ceritanya dengan bahasa yang sekarang. Kalau umpamanya tanda kutip Allah ada dalam tabut itu, dia boleh keluar. Dia bilang, orang polisi jangan lari. Ini umat ini akal-akalin aku. Dia pikir tanda-tanda tentang aku bisa menyelamatkan mereka. Tanda-tanda itu kamu itu kan ada 2. Itu sangat dihargai. Tapi Tuhan berkata, jangan. Kali ini aku akan memerangi umatku sendiri. Jadi perampasan itu karena siapa? Karena Yusuf. Seringkali kita ribut. Kenapa saya katakan tadi? Ribut dengan konteks kita, masalah-masalah berat, gitu. Bapak Ibu maaf ya, saya harus terus terang karena ini saya dengar masalah bentuk, masalah. Tapi ketika Tuhan nggak hadir di situ kita nggak ribut. Loh, Tuhan kenapa nggak hadir? Itu harusnya yang kita ributkan. Dan menjadi evaluasi mengapa Tuhan tinggalkan kita? Apa bedanya dengan mistik? Pakai simbol-simbol. Dan Tuhan tidak suka. Tuhan tidak pernah tergantikan oleh simbol-simbol, termasuk oleh simbol-simbol dirinya sendiri pun. Ya kan? Tapi kehadirannya itu yang penting. Mengapa kira-kira Tuhan tidak mau hadir di situ? Kalau boleh saya katakan, saya gambarkan itu seperti STT. Karena di STT itulah, apa boleh? Bapak Ibu jangan marah saya. Ini semuanya kita
Bayangkan di pusat peribadatan itu, di situ justru mulanya kejahatan. Harusnya imam waktu berkumpul, mereka koreksi kenapa kita kalah, karena ada dosa. Tapi mereka mencoba melihat perjanjian lama itu hanya bersifat legalnya saja, ya kan? Ada tandanya, dan Tuhan tidak bisa dibodoh-bodohi. Itu kira-kira konteks itu. Bapak Ibu nanti boleh tanya ya, tapi kita lanjutkan dulu. Oke, Saul dipecat Tuhan karena dia tidak tahu, dia tidak tahu ceritanya. Oke, dan bukan hanya berzina. Nanti dalam sesi berikutnya kita lihat juga dosa Daud yang lain. Jadi mengkompromikan kebenaran berarti tidak memiliki integritas. Ya, kita perhatikan. Salomo, orang yang paling berhikmat, tapi akhirnya juga jatuh. Dan kalau kita membaca kitab Pengkhotbah, mengapa dia katakan everything is meaningless, segala sesuatu adalah sia-sia. Kenapa? Karena dia sadar semua yang dia miliki apapun itu tanpa rasa takut akan Tuhan itu sia-sia. Maka kalau Bapak Ibu baca kitab Pengkhotbah, ada kunci yang harus dimulai dari situ, pasal-pasal terakhir. Dan akhirnya takutlah akan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak keliru. Baca kitab Pengkhotbah rasanya semua sia-sia ya. Baca buku sia-sia, makan sia-sia, kaya sia-sia. Akhirnya apa? Orang banyak baca kitab Pengkhotbah itu, akhirnya dia jadi frustasi. Ini Alkitab apa ini? Kok semua sia-sia? Karena dia tidak pegang kuncinya. Oke, kita lanjutkan. Idas. Kita sudah tahu. Bagi kita lanjutkan lagi. Petrus, ya, Sang Samuel itu orang yang begitu cepat bicara, begitu cepat mengambil keputusan, begitu cepat bertindak. Tapi akhirnya juga dia datang. Oke, Ananias dan Safira yang menustai Roh Kudus. Ini yang kita bisa perhatikan. Sekarang kita akan lihat, Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan integritas? Arti yang umum. Oke, integrity, keutuhan, kesempurnaan, atau totalitas, undivided completeness or totality, atau ini kira-kira. Jadi kalau disebut orang yang berotoritas, orang yang berintegritas itu orang yang komplit, ya, orang yang begitu utuh. Jadi artinya sebenarnya utuh. Ya, kita lihat. Kita lihat dulu. Integritas menjelaskan mutu sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi kemampuan yang memancarkan kewibawaan kejujuran. Kita lanjutkan, ya. Nah, ini arti sinonimnya. Jadi orang yang jujur, orang yang tulus, orang yang kredibel, orang yang memiliki akhlak, karakter, kelakuan, kepribadian, moralitas. Ini semua adalah arti sinonimnya. Ini yang sulit kita lacak hari-hari ini. Dan ini menjadi pertarungan kita Bapak Ibu. Ya. Kalau hal-hal yang kecil saja kita tidak jujur, tapi memang Tuhan jelas. Bagaimana Tuhan mau memberikan hal yang besar? Ya, ada itu banyak dosa-dosa yang otomatis kan ya? Dosa otomatis. Sudah makan apa? Sudah. Padahal enggak belum. Dosa-dosa otomatis ya. Otomatis gitu ya. Jadi otomatis seringkali kita terjebak dengan dosa-dosa otomatis itu. Saudara akan menunggu baru, padahal sudah ngomel dalam hati. Pak diberkati dengan firman, oh luar biasa, tapi dalam hati tidak begitu. Waktu dia dengan firman Tuhan dia sopan saja, sopan Bapak tahu ya. Tidak, mulai itu. Waktu ujian memang dia berjikra-jikra luar biasa tinggi dengan firman Tuhan, dia dulu. Begitu amin dia bangun lagi. Sopan daripada mengganggu. Ya. Ini pergumulan kita kok Bapak Ibu. Saya katakan seperti ini hal-hal yang sangat umum yang kita
bisa berbukit seperti malaikat. Wah, biasa. Tapi kok saya sendiri kenapa ya begitu baik di hari ini? Iya, ternyata karena hari itu ada kunjungan orang Tuhan. Jadi supaya dari mentor tidak dapat laporan, kok anak bapak sudah baik keluar, gitu ya. Orang-orang yang ketergantungan narkoba itu panik semua. Serius. Dan saya sudah melayani mereka bertahun-tahun. Gitu. Jadi ya, tapi kita mulai kenal. Seperti kata Rasul Paulus kepada anak rohani. Ya, teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan ganda, semuanya harus lengkap. Ya. Begitu sopannya kita, begitu berwibawanya ketika kita melayani, tapi di rumah begitu kan? Ya. Maka saya sangat senang kalau saya bicara, kalau saya khotbah, harusnya di sini istri saya ada. Karena jemaat bisa bilang, Pak Tommy luar biasa loh banyak. Ya, kita bisa jatuh ke dalam jurang kalau orang sudah bilang. Tapi di sini istri saya, ya karena makanya kita ngomongin sama-sama kan, gak doakan. Istri kita harus jadi penilai buat kita yang pertama. Ya, istri harus jadi penilai buat yang pertama. Ya, saya tahu bapak-bapak canggih teologinya, canggih penafsirannya, tapi itu biasa itu. Oh sedikit, mulai. Ya makanya, angka dikit tadi termungkin terus. Ya. Gitu ya inangnya. Oke, kita akan lihat. Jadi dalam Alkitab memang tidak ada bahasa langsung integritas, tapi ada bahasa yang dipakai. Nanti kita lihat. Seorang yang komplit, lengkap, sempurna, moral inosen, tidak bersalah secara moral, integriti, memiliki ketulusan hati. Terjemahan baru LAI katakan saleh. Ya. Yang kedua, yasa, straight, lurus. Kalau dengar yasa lurus, ingat aja tinggi, gitu. Strike itu pukulan yang paling membutuhkan kan, atau uppercut gitu. Bapak ini suka untuk ujung enggak, gitu. Nah itu dia. Nah jujur, tegak lurus. Itu kita akan lihat. Ya. Jadi salah seorang contoh tokoh yang memiliki integritas itu, Ayub. Ya, kita akan lihat. Oke, menjauhi kejahatan atau takut akan Tuhan. Ya, nah, begini, saya harus jelaskan. Karena kata takut ini bisa ambivalen, bisa memiliki dua sisi. Takut yang dimaksud atau yare di situ, itu artinya hormat. Lain dengan seorang anak yang terus disuruh, terus dipaksa, kemudian menjadi tunduk karena takut. Tapi takut di sini adalah hormat. Ini yang kita perhatikan. Oke. Kemudian mengesampingkan hal-hal yang jahat. Mengapa dipakai istilah mengesampingkan? Karena hal-hal yang jahat itu ada di depan kita, Bapak Ibu. Di sekitar kita. Kita nggak ada dimanapun kita, gitu. Maka kalau orang, Bapak Ibu mungkin tahu mengapa orang bangun biara, sauling atau perkataan itu tempat-tempat sini. Bapak Ibu tahu nggak sekarang? Karena mereka punya filosofi, ya, empty is perfect. Jadi kosong itu sempurna. Maka mereka mencoba menyikir ke dunia lain, tapi mereka lupa. Dosa itu bukan di luar diri manusia, but here, tapi di sini.
sering kita sebut, mungkin sedikit ada dikoreksi ya. Lupakanlah dirimu. Apa lanjutannya? Nah itu, jadi nggak pernah. Dan mereka pakai ayat, lupakan apa yang ada di belakang. Bukan itu artinya, iya kan? Pernahkah kita pernah lupa apa yang terjadi dalam diri kita? Enggak, betul? Enggak. Tapi dikatakan mengapa kita lupa? Berarti yang lalu itu tidak lagi mempengaruhi kita. Itu arti ayat itu. Ya toh? Maka kita lihat, ini yang dikatakan. Jadi disampingkan. Oke, kita lanjutkan. Bapak Ibu kalau sudah capek, kasih tahu ya. Oke. Integrasi itu dimulai. Jadi bagaimana kita supaya memiliki yang pagi dan lengkap itu? Ternyata dimulainya sederhana, dengan relasi kita dengan Tuhan. Ya. Oke. Kata yada inti. Oke, coba sekarang saya mau jelaskan arti ini dari bahasa aslinya. Coba buka Kejadian pasal 4. Istilah ini sangat menarik. Ya, dipakai kata yang sama. Jadi kita mau mengerti keintiman ini seperti apa sih? Ini ya, coba. Mungkin Bapak Ibu akan tanya, dulu Kejadian 4 ayat 1 ya, coba. Kejadian pasal 4 ayat 1 boleh salah seorang membaca? Silakan. Kemudian manusia itu bersekutu dengan Hawa, istrinya, dan mengandung perempuan itu lalu melahirkan Kain. Gimana Pak kata itu? Jadi di Alkitab berjadi dalam kata yang sama bersetubuh dalam bahasa aslinya itu yada, itu intim, itu sama ketika kita berhubungan dengan Tuhan, maka betullah apa yang kita kenal dengan istilah mempelai Kristus. Iya, kalau kita ngomong mempelai Kristus harus pada dasarnya. Jadi hanya kepada Dia kita buka semua intim. Tidak boleh ada tembok, tidak boleh ada sekat. Iya kan? Ya sampai hari ini banyak suami yang baik dengan istri kan? Ini istri saya ada. Nanti dia di kamar akan ngomong. Banyak istri yang kita dikenal oleh suami juga. Sudah 10 tahun kita menikah, tapi kok jadi begini ya? Kalau saya lihat yang ini, ada saya pengalamannya kan pasti banyak sama aman dan sebagainya, ya kan? Jadi itu intiman kita dengan Tuhan, itulah awal mulanya kita memiliki ketulusan, kejujuran. Nggak bisa simple lagi, enggak. Ya, kita lihat. Ya, orang fasik adalah orang yang tidak memiliki Tuhan, berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Seperti Mazmur pasal berapa itu? Orang berbalik itu berkata tidak ada Tuhan. Oke, kita lanjutkan. Jadi yang pertama, poin pertama kita harus ingat itu. Nah sekarang kita akan buka. Oke, ini kriteria yang dimiliki oleh Ayub. Saya mau jelaskan sedikit ya. Boleh baca ayat 1. Silakan berlomba-lomba baca, tidak? Ya, Ayub pasal 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Dia taat kata Allah dan menjauhi kejahatan. Oke, 1. Dia memiliki kriteria rohani yang luar biasa. Saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Oke, kita lihat ayat 2 dan 3. Silakan. Dia mendapat 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dia memiliki 7 ekor kambing domba, 3 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan 2 budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Iya, kriteria secara finansial dia tidak ada yang pernah ini. Oke, perhatikan ya. Nah, sekarang kalau disuruh pilih, Bapak Ibu,
Walaupun saya sebenarnya tahu jawabannya. Tapi saya bertanya juga, mau pilih kaya secara rohani atau kaya secara materi? Pasti Bapak ini jawab dua-duanya lah. Iya kan? Itu. Iya kan? Ya. Itu. Ya, pasti. Tapi perhatikan itu. Tapi tidak sampai di situ. Orang yang memiliki integritas pertama terdapat di mana? Oke, 1 pasal 1 ayat 5. Silakan. Pasal 1 ayat 5. Masih tetap. Setiap kali apabila hari tetap telah berlalu, hari memanggil mereka dan memutuskan mereka. Besok harinya kembali bangun lagi, lalu memusnahkan korban bertalan sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab akhirnya mungkin anak-anakku berbuat dosa dan telah memiliki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan kayu senantiasa. Iya. Seorang yang memiliki integritas haruslah pertama-tama menjadi imam bagi anak-anaknya. Bapak Ibu tahu, batu sandungan bagi keluarga-keluarga militer hampir sama dengan batu sandungan bagi keluarga-keluarga pendeta. Bapaknya hebat berkorban, tapi anaknya itu loh, ikut-ikutan di mana-mana. Karena kesibukan melayani sana sini kan, dikenal orang banyak, tapi gagal menjadi imam di tengah-tengah keluarga. Orang-orang militer juga seperti itu. Kalau disebut istilah dulu di Medan ini anak kolong, itu takut kan? Karena anak-anaknya. Tapi Ayub tidak hanya hidup secara rohani sendiri, dia tidak egois, dia tidak hanya belajar PA sendiri, dia tidak hanya doa sendiri, dia tidak hanya ibadah sendiri, tapi pertama-tama dia pentingkan anak-anaknya. Itulah orang tua rohani. Kegagalan kita, kegagalan saya bisa jadi saya gagal menjadi ayah yang menjadi imam. Ada orang berpikir, loh, aku sudah sekolahkan dia, anak saya semua sudah di perguruan tinggi, sudah kerja, apa itu cukup? Dan Bapak Ibu tahu apa yang paling esensi yang pernah diwariskan Daud kepada Salomo? Bukan kerajaannya dulu. Tapi kalau kita membaca teks-teks itu dia katakan, hiduplah takut akan Tuhan. Warisan tidak akan terbatas, tapi warisan yang dari Tuhan kepada anak itu yang harus kita wariskan. Ini dia, luar biasa. Ya, kita bapak-bapak bisa mandi. Saya dikenal orang di beberapa tempat. Ya. Tadi pertanyaannya, apakah anak saya mengenal saya? Begitu di luar rumah, begitu di dalam rumah, di luar rumah, seringkali banyak hamba Tuhan. Oh pendeta kemana? Begitu masuk rumah, banyak pendeta-pendeta yang stres karena disambut dengan muka masuk. Anaknya menjadi anak kamar, ya kan? Yang peduli. Itu kesalahan siapa? Kesalahan kita sebagai bapak-bapak. Di 1-0 ya Bapak Ibu ya. Oke. Ayat 1 pasal 1 ayat 8. Pasal 1 ayat 8, mari kita perhatikan. Ini yang luar biasa. Di mana bukti integritasnya Ayub? Bukan kata-kata manusia. Pasal 1 ayat 8, silakan. Lalu bertanya Tuhan kepadanya, apakah engkau sudah berapa kali? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Aduh, luar biasa. Ini yang ngomong bukan pendeta Paulus Budiono. Kamu lihat gak tahu pintu? Wah, itu luar biasa enggak? Bukan ketua sinode kita, baru bukan. Tapi yang ngomong, nah, kamu lihat gak? Bapak Gembala si orang itu. Kamu lihat gak Bapak Gembala si Majunta ini anak ini yang saya kenal soalnya itu. Kamu lihat gak? Ya, Bapak Gembala sekarang itu luar biasa. Itulah primas ketika Tuhan mempromosikan aku dan Bapak Ibu. Itulah primas integritas seseorang. Sehingga bukan kata orang,
kata Tuhan. Ya, berdasarkan 2 kali itu terjadi. Nah, justru karena dipromosikanlah, Bapak Ibu siap-siap ya. Begitu kita dipromosikan, siap-siap. Itulah pintu masuk yang nanti kita pelajari sesi 2. Itulah pintu masuk. Kita siap-siap. Kalau kita nggak siap, kita masuk jurang. Karena itulah alasannya dibilang ini. Nggak gitu Tuhan. Mulai ya, tapi nanti akan saya cerita dalam sesi ini. Ya, pasal 29 ayat 7-11 kita tidak usah baca. Ya, kalau kita memperhatikan ini, dikatakan di sana menjadi kaki bagi orang yang lumpuh, mata bagi orang yang buta, menjadi bapa bagi orang-orang miskin dan para janda. Artinya apa? Orang yang memiliki integritas adalah orang yang memiliki dampak, bukan jago kandang, istilahnya gitu ya. Bukan hanya dikenal di sini, tapi dia memiliki dampak karena kebaikannya menolong orang-orang yang tidak mampu. Gitu. Kadang-kadang saya miris juga. Banyak di YouTube yang miris ke saya. Kok saya nggak bisa buat begitu? Ada orang-orang miskin di jalan. Itu memang mau buat konten juga. Ya, tanpa alasan dia kasih uang. Kamu dalam apa? Itu sih. Tapi orang saya, wah, begini banyak orang baik. Ya, jadi kriteria rohani jelas. Ya, kriteria jasmaninya jelas. Kemudian kalau kita baca pasal 7 itu, kriteria intelektualnya jelas. Karena apa? Di sana dikatakan ketika Ayub datang, ya sama dengan ada katanya. Kalau orang tua datang kan, yang muda harus berdiri, gitu ya. Tapi kenapa berdiri? Karena Ayub ini begitu dihormati, bukan basa-basi. Jadi secara sosial, secara intelektual itu oke. Pertanyaan saya, dari mana semua ini diperoleh oleh Ayub? Apa Saladin seperti membalik telapak tangan? Tidak. Mari kita perhatikan ayat pasal 29 ayat 4. Ini yang luar biasa. Pasal 29 ayat 4. Silakan Pak. Seperti ketika aku mengalami masa macam ketika Allah berkali dengan aku di dalam kemah. Ya. Ketika yang Maha Kuasa masuk serta aku dan anak-anak kepala dari sekeliling. Ketika langkah permandikan dan membantu mengalirkan sungai minyak besar. Oke, sampai di sini. Ternyata ayat ini jarang dibuka. Kita berorientasinya pasal 40 berlipat bahwa itu paling senang. Apa yang jadi 2 kali lipat, kecuali istrinya katanya tadi, anak-anaknya. Tapi semua proses itu terjadi di situ. Dia bergaul kali sejak remaja, bergaul kali dengan Tuhan. Perhatikan, orang-orang yang bergaul kali dengan Tuhan adalah orang-orang yang berhikmat luar biasa di dalam Alkitab. Rahasianya, ya. Kita mau memiliki integritas, yang pertama kita harus bergaul dengan Tuhan. Harus ada misbah keluarga. Maaf, ini bukan produknya gereja tertentu ya. Sorry, saya orang GPT. Ini bukan gereja. Ini produknya Alkitab. Kadang-kadang apa ya? Ada orang yang menafsir ayat kemudian bilang itu produknya. Enggak, itu produknya kita. Ya, seperti memberi persembahan misalnya, itu produknya gereja manusia enggak. Itu jelas kan? Kalau kita baca Ulangan 16 ayat 16 itu kan jelas. Tidak seorang pun dapat menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Yuk kalau tangan hampa silakan di luar. Jadi itu bukan produknya gereja. Bukan maunya hamba Tuhan, bukan. Saya juga bukan. Itu produknya Alkitab. Kalau kita perhatikan di sini, ya,
bergaul karib dengan Tuhan. Berarti harus ada mesbah. Harus ada kurban tiap-tiap hari. Kalau saya katakan kurban, mungkin Bapak yang pilih, masa tiap hari saya keluarkan kesempatan? Enggak. Mungkin hari saya praktekkan, saya memberi sesuatu. Saya berikan uang pada saya bilang, Bapak bilang, itu kurban. Banyak orang yang berpikir kurban, mulai pakai amplop dan sebagainya. Pernah kita bilang terima kasih. Kalau kita susah bilang terima kasih sama Tuhan, gimana mau bilang terima kasih kepada istri walaupun masakannya asing? Itu kita lihat. Jadi itu bukan produknya. Kita lihat tadi Bapak Ibu. Wah, oke, itu kita lihat ya. Oke. Kemudian yang contoh yang kedua, kita perhatikan di sini. Nuh, juga orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Bapak Ibu nanti selidiki ya, lihat ayat-ayat mulai dari pasal 6, pasal 6 maksudnya. Bapak Ibu, begitu lama waktu yang dibutuhkan oleh Nuh untuk terus-menerus taat kepada Tuhan. Kurang lebih 1 abad lamanya dia harus bangun bahtera itu. Karena waktu itu usianya baru 500 tahun. Kemudian ketika usia 600 tahun baru mengatakan air, Nuh masih berada. Sementara pergumulan di kiri kanan, ejekan, makian, semua yang jahat ada di sekitarnya. Tapi kuncinya karena dia setia dan bergaul karib dengan Tuhan, dia diselamatkan. Ini jelas. Oke. Ya, sulit sekali benci. Jadi buat perahu itu bukan 1-2 tahun, Bapak Ibu bukan. Orang itu 1 abad. Dan besarnya berapa? Kemudian itu semua ada catatan. Berapa lama dia di dalam bahtera itu? Kurang lebih 1 tahun 17 hari lamanya dia di dalam bahtera itu rajin sampai keluar. Kemudian Tuhan mencium bau kurban dan Tuhan mengatakan, inilah tandanya pelangi kasih. Kita perhatikan, ya. Kemudian kita mau perhatikan Daniel. Ini contoh yang ketiga. Kalau kita baca nanti Yeskiel 14, juga di dalam Yakobus, disebutkan 3 tokoh ini: Ayub, Nuh, dan Daniel. 3 tokoh ini menjadi tokoh sentral, orang yang tersaleh dan takut Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan di dalam hatinya. Ya, waktu diselidiki apa cacat celanya oleh panglima-panglima yang menjilat raja pada waktu itu, mereka bilang, nggak ada cacatnya bos. Yang ada adalah dia beribadah kepada Tuhan. Kemudian mungkin kita baca pasal 6 ayat 11, bukti bahwa dia memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Ini dengan Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat bila dia ke rumahnya. Dalam taman atasnya ada tingkat-tingkat yang berputar ke arah Yerusalem. Dengan cara dia berduduk, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Seperti yang biasa dilakukannya. Ayo, kita meraung-raung kepada Tuhan. Pakai teori apa? Teori kepepet. Iya kan? Kalau teori kepepet. Atau kita pakai teologi keset kaki. Ya. Kalau mau kita, ini rahasia yang Tuhan ini. Jadi kita sama-sama mudah. Jadi kita tahu lah. Maksudnya kalau kita sudah mau melayani, baru ini seperti keset kaki. Kalau misalnya kita tidak baru masuk. Ketika kita sudah mau melayani, baru kita betul-betul, wah Tuhan, pokoknya serius lah berdoa. Ibu-ibu biasanya sudah mengeluarkan air mata tuh. Tapi dia lupakan kan doa. Itu biasanya doa hamba Tuhan itu paling serius, ibu-ibu ya. Ibu-ibu perhatikan, doa hamba Tuhan itu paling serius itu hari Sabtu. Atau hari Kamis kalau mau PA besoknya. Mulai menyembah Tuhan dan sebagainya. Tapi kita belajar dari seperti yang biasa
Jadi kita sudah lihat yang luar biasa tadi. Yang kedua, seorang memiliki integritas, dia harus mengikuti ujian. Ya kan, itu yang saya katakan tadi. Begitu Tuhan promosikan dia, itulah mulanya dia mengalami cobaan dari iblis. Ya, habis. Maka saya kalau Bapak Ibu nanti judul sinetron bisa Ayub itu kira-kira judulnya begini: konglomerat yang melarat dalam waktu sesaat. Ya, semua habis. Kita lihat itu ya. Bahkan kalau Bapak Ibu perhatikan, beberapa kali kalau saya dulu ajak, waktu saya masuk di struktural setia, saya ajak anak-anak itu ke Adijasa namanya, tempat kesemaian orang meninggal. Mereka suka lihat banyak orang meninggal. Aku dengar-dengar, senyum ya, berarti mereka sanggup. Ya. Tapi kalau kebetulan kena sang akhir, kan bukannya itu. Oh ini berapa? Kita udah mati pun yakin kasihan. Nah, pas saya, ya, anaknya hamba Tuhan ini matinya enggak enak. Disandar putih beli. Ya pasti tetangga-tetangganya mulai berkata, dia tuh. Ya kan? Kalau misalnya gereja, ada satu gereja yang di porak-porak, orang sekitar mulai, nah lihat. Ya, perhatikan. Seluruh anaknya mati sampai putih beliau. Kakak tingkat saya dulu, matinya juga gak enak. Dia pelayanan di daerah Lampung, dibonceng sepeda motor, dibonceng temannya gak tahu kalau temannya itu jatuh, tapi jatuh di lidah truk. Nanti cara matinya bukan kita yang tentukan. Ya, kita lihat ujian luar biasa. Kita perhatikan klimaksnya, orang yang diharap mengasihi, menopang, mendukung, justru sekarang merongrong. Ya, waktu istrinya melihat Ayub, istrinya bilang begini, "Duh, Papa kasihan, kok udah begini Papa masih menyembah Tuhan. Ya, kutukilah alam itu lalu matilah." Gitu kan? Jadi ini sama dengan istilah yang orang Medan bilang ya, ada uang abang disayang, ya kan? Tapi di sini enggak lah. Itu maksudnya orang-orang Medan yang di luar sana, enggak ya? Gitu kan? Kalau enggak ada uang abang, udah pokoknya, oke. Kamu nggak boleh masuk rumah kan? Gitu. Nah itu. Kemudian sahabat-sahabat Ayub. Ya. Nah ada satu. Nah kalau kita perhatikan. Jadi ada semacam rumusan yang kalau kita baca kitab Ayub, Bapak Ibu perhatikan rumusan ini. Allah, jadi ini tuduhan sahabat-sahabat Ayub ini dapat dirumuskan saudara-saudara. Kira-kira begini rumusannya. Allah memberkati orang benar, tetapi mengutuki orang berdosa. Kira-kira keadaan Ayub pada waktu itu seperti orang yang diberkati atau orang yang ditutupi. Maka Ayub itu berdosa, maka Ayub itu mengalami penderitaan, sakit penyakit karena kira-kira misalnya kalau A, ya, kemudian B, maka C sama dengan A sama dengan C. Kira-kira begitu. Nah kalau kita memperhatikan, ini yang kita lihat. Nanti lebih jauh kita baca, ya. Tapi kita perhatikan ujiannya apa? Ujiannya, coba baca ayat 1 pasal 1 ayat 20 sampai 22. Ini luar biasa. Apakah apa yang dikatakan oleh iblis bahwa Ayub menyembah Tuhan, takut akan Tuhan hanya karena dia diberkati? Apakah itu benar? Kita perhatikan. Maka bagi
Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telannya aku keluar dari kandungan ibu, dengan telannya juga aku akan kembali ke dalam Tuhan, ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, ayat tidak perlu berdosa dan tidak perlu menurut Allah berbuat yang berapa. Ya, ada 3 hal. Dan itu tidak mudah. Ketika dalam keterpurukan itu, dia cukur kepalanya sebagai tanda berkabut, dikatakan dia tetap menyembah Tuhan. Yang kedua, dia mengakui ke dalam Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Iya. Kalau yang diambil misalnya Bapak Ibu punya uang 1 M, yang diambil itu cuma 10 juta. It's okay. Tidak? Tapi ini 100%. Jadi ayat ini seperti mental tukang parkir Bapak Ibu. Ini saya cerita ya. Tahu? Ya. Jenis apapun mobil Bapak Ibu, mau mobil yang terbaru atau kalau berapa, datang ke mall, ya, tukang parkir. Ayo mari masuk. Ini mobil mewah. Kemudian sudah diparkir, dia jaga. Tiba-tiba datang mobil tahun 94. Itu kata mari Pak, parkir. Dia jaga. Dia tidak pernah menolak. Dan dia jaga. Mengapa? Ini prinsip. Kita harus pakai prinsip bukan parkir. Jadi semua itu dititipkan dia jaga. Begitu yang punya mau ambil, silakan Pak. Dia nggak boleh bilang, ini bukan mobilmu. Silakan Pak. Ini. Ya saya heran kalau orang Kristen masih pikir, masih pelit. Apa kira-kira itu diberkati nggak ya? Ya, antara pelit dan irit itu memang beda tipis. Ya kan? Ya, coba. Wah, ini giliran sekarang. Ya, coba ini masalahnya. Jadi saksikan. Gara-gara 500 perak ini karena pelit tadi itu. Udah kasih aja. Semakin beri kok, semakin nanti akan ada berkat. Ya, Ibu ya. Jangan siksa tukang jualan ke panggung. Ya, apalagi di pasar sapu mungkin ya. Mulai dari jalan. Kok nggak dipanggil? Alah iya, kita semua gitu kan. Nah itu. Tapi kalau kita selalu berprinsip tinggi yang saya katakan tadi, sangat pernah saya jangan pernah bayar saya dengan uang. Ya, saya bisa membagi materi, saya bisa share kebenaran firman Tuhan, itu lebih dari cukup untuk saya. Saya akan berbuat. Tapi saya bisa menyempurnakan 2 anak saya sampai selesai dan mereka kerja. Apa nanti saya katakan? Kita harus punya prinsip. Semakin kita banyak memberi, berbahagia. Ya, tidak ada kata kunci ya. Jangan menjadi orang Kristen yang pelit. Kalau pelit, ingatlah rezekinya juga syarat. Orang dunia aja mau begitu, apalagi aku tetap jelas. Ya. Kemudian tidak berdosa. Waktu saya mulai belajar di Papua, beberapa tahun yang lalu, saya bawa mobil. Di depan saya, tetangga saya meninggal. Di depan saya, seorang gadis yang remaja belakang rumah saya itu kepalanya kena lindes, itu mengucap begitu keluar kotak putih dan sebagainya. Yang saya ingat adalah tangisan mamanya. Oh Tuhan, kau tahu anak saya ini baik, sebenarnya mengapa Tuhan ambil, mengapa harus jadi anak saya ini Tuhan? Perhatikan ya, ratapan kita
seringkali menjadi ratapan yang tidak lurus. Kita seringkali mempersalahkan. Ini apa yang baik kata? Dia tidak berdosa dan tidak membunuh. Oke, ini oke. Kita lihat contoh yang kedua. Lihat, tapi dia menjadi orang yang tampil beda. Ya, tampil beda itu bukan hanya lagu sekolah minggu. Itu harus menjadi praktek hidup saya dan Bapak Ibu semua saudara. Ya, jangan rusak. Lihat itu, kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan. Sebenarnya dalam bahasa asli coba Bapak Ibu baca Kejadian 1 ayat 26, ya. Jadi ketika Tuhan berkata di dalam ayat-ayat ini, jangan memakai bahasa yang sama, tapi dalam bahasa Indonesia agak kurang sedikit kelihatan. Coba Kejadian 1 ayat 26, boleh? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di darat, di atas ternak, di atas seluruh bumi, di atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Iya, istilah baiklah kita. Bapak Ibu tahu artinya itu? Jadi ada rancangan yang luar biasa. Manusia itu bukan satu kebetulan, tapi dirancang. Hanya ketika manusia diciptakan ada kata nase marina, kita membuat, menciptakan, membentuk manusia itu. Ternyata waktu Tuhan mau menghabisi manusia pada zaman Nuh, kalimat yang sama juga dia katakan, mari kita rancang satu banjir di mana satu orang pun tidak selamat kecuali Nuh dan keluarga. Jadi artinya apa? Kalau Tuhan mau berbuat baik, dia tidak pernah berbuat baik tanpa dia berbuat baik 100%. Dia pernah. Dia tidak pernah bertindak 75%. 100% full. Tetapi yang mengerikan dan harus kita waspadai, kalau dia mau menghukum kita sesudah diperingati kiamat, dia akan menghukum habis. Jadi harus kita ingat, tidak kita di sini. Ya. Nah, Daniel, ketika kita kembali kepada kisah Daniel, kalau kita membaca kitab Kejadian Daniel pasal 1, ya, Bapak Ibu perhatikan. Jadi sebenarnya kalau bangsa Israel dijaga bukan karena kekuatan Nebukadnezar, bukan karena kekuatan bangsa-bangsa, tapi karena dosa. Maka ada istilah dalam Kejadian Daniel pasal 1 ayat 3, Tuhan menyerahkan. Lagi-lagi di sini kita memperhatikan Bapak Ibu, yang secara manusia ini akan menghina dan memalukan. Apa yang diserahkan Tuhan? Semua perkakas-perkakas baik Allah diserahkan ke tangan musuh-musuh. Karena apa? Karena bangsa Israel seringkali seperti yang saya katakan tadi, hanya bersifat legalisme. Ya. Secara hukum mereka sudah benar, tapi mereka tidak tahu. Mereka dibuang karena ada pemimpin yang tidak memiliki integritas. Dan Tuhan sudah membuatkan itu melalui Yeremia 70 tahun. Aku akan membuang umatku. Dan benar. Tapi ketika Daniel dan kawan-kawan itu ada di pembuangan, apakah pembuangan itu mempengaruhi mereka? Kalau kita perhatikan ayat-ayat mulai dari ayat 1 sampai ayat seterusnya itu, maka ada 3 proses pengkafiran. Apa yang disebut dengan sekarang ini? Remus, cuci otak. Supaya 4 orang ini imannya berubah. Perhatikan yang pertama, kalau kita memperhatikan budaya pada waktu itu, ya, walaupun mereka dididik sebenarnya, pendidikan pada waktu itu matematik, ya, sains, kemudian astronomi, kemudian astrologi. Oke, bisa bedakan. Astronomi itu ilmu berbintang, tapi astrologi itu sudah letak-letak bintang yang kemudian dibuat
hubungkan dengan nasibnya kita astronomi. Jadi pendidikan itu sebenarnya adalah untuk menguntungkan Nebukadnezar, tapi sekaligus itu proses pengkafiran. Namanya diganti dan dia menjadi Belsasar, tuanku Babel artinya. Iya dong, kan gak ada yang namanya Yudas di sini. Semua Petrus, Yohanes kan gitu ya. Ya, gak ada. Karena nama itu mempengaruhi. Tapi di sini kita lihat penggantian nama. Ya, kemudian kita perhatikan. Kemudian juga ada kedudukan yang tinggi yang diberikan. Dan kalau kita perhatikan, makan enak. Kenapa ya kalau makan enak? Itu yang saya katakan tadi. Mereka sudah tahu kolesterol, asam urat, darah tinggi. Bukan. Tapi karena dalam kebiasaan timur dekat kuno, setiap makanan raja adalah makanan yang pertama-tama sudah dipersembahkan kepada dewa. Baru boleh dimakan. Yang pertama yang makan itu haruslah juru minum. Takutnya ada racun atau apa di situ. Kemudian baru serah. Ya. Jadi tujuannya bagus, tetapi ada great design di belakang layar supaya Daniel dan kawan-kawan ini mengalami proses perubahan iman. Tapi apakah mereka berubah? Tidak. Ya. Ya. Mereka melakukan pengamatan yang benar. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan. Perhatikan. Jadi untuk melakukan yang benar itu mereka atau untuk hidup dalam kekudusan itu ada ketetapan yang ada dalam hati. Bukan seperti kebanyakan orang seperti pulau bisa benar dalam waktu tertentu, enggak. Tapi mereka memiliki ketetapan untuk melakukan itu. Ya, seperti tadi saya gambarkan, ya teologi kesekat itu, ya udah. Kalau sudah mau bertemu hal-hal rohani, baru dia besok akhirnya masuk. Tapi bukan itu yang saya maksud. Seringkali kita seperti itu. Karena baca apa? Baca Mazmur pasal 15. Coba baca Mazmur pasal 15. Ya, ayat 1. Coba. Ya kan? Nah, tapi disalahartikan. Boleh baca Mazmur pasal 15 ayat 1. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Iya. Ayo, tapi jangan salah bulan. Jadi kalau mau beribadah, kalau mau naik keberuntungan, barulah untuk kekudusan. Tapi tadi jelas ya Daniel ya, seperti yang biasa dilakukan. Oke, jadi kita lihat. Kemudian ada asumsinya yang benar. Oke, nah coba lihat. Dia menjadi orang yang lebih sehat dari mereka-mereka yang makan makanan raja itu. Dia minta, bro, kasih saya sayur saja, 10 hari kasih. Ternyata benar ya. Kalau makan sayur ya, jangan makan daging. Tapi kalau nggak makan daging sekali sendiri, ya rasanya katanya gitu. Kalau saya dikasih makan daging, kalau sudah sekali seminggu jangan lagi lah. Sayur atau ikan, gitu ya. Karena tadi sudah di depan sudah jelas ya. Salah satu dosa pemimpin hawa nafsu, matinya bukan mati sahid, tapi mati sakit. Ya. Oke, ini kita lihat. Oke, kemudian lihat hasil ujiannya luar biasa. Ya, Allah dimuliakan di tengah-tengah bangsa yang tidak percaya. Saudara perhatikan. Satu kesaksian di dalam Alkitab kalau kita membaca kitab Daniel. Nebukadnezar sendiri mengeluarkan decree supaya semua orang menyembah Allah dengan Daniel. Ya, tapi karena ada apa yang harus dibayarkan? Sekaligus
memiliki kebebasan di lebih buangan, karena ada Daniel dan kawan-kawan yang hidup memiliki integritas. Ini yang kita bisa lakukan. Nah, kira-kira di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Kita bisa atur waktu. Jadi memang ini sesi kedua, nanti saya akan bisa mulai lagi dengan bagian lain. Iya. Setelah kami beritahu, terlalu banyak pengertian daripada integritas itu yang mau dia beri satu kesimpulan supaya jangan terlalu rancu nanti kami menganalisa arti integritas ini. Mungkin satu atau dua, karena saya lihat di sini ada beberapa hal saya mohon. Ada tadi integrasi itu orang yang berintegritas atau orang yang berdampak. Iya, itu satu. Kemudian kebutuhan kesempurnaan atau totalitas, kejujuran, ketulusan, kredibilitas, akhlak, karakter, kelakuan. Ini terlalu banyak. Saya mohon diambil kesimpulan. Iya Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi gini, kalau kita nulis atau membuat satu makalah, memang itu ada sistematikanya, Pak. Jadi sistematika itu berarti alur berpikirnya. Waktu pertama tadi saya membahas apa itu integritas, itulah arti atau yang disebut dengan etimologi, arti kata-katanya. Gitu. Jadi arti kata-kata itu banyak. Itu memang banyak. Oke? Nah, kemudian dia semakin mengkerucut. Ketika kita lihat di dalam Alkitab, kita hanya melihat orang yang jujur, takut Tuhan, lurus, gitu ya. Oke? Tapi kemudian semakin mengkerucut, ternyata kuncinya kan satu. Jadi gini Pak, orang yang berintegritas itu kalau kita lihat tadi, yang pertama, dari semua istilah-istilah ini sebenarnya dia mengkerucut. Jadi saya kan menjelaskan dari umum dulu ya, kemudian masuk di Alkitab. Tapi kemudian masuk kepada contoh yang konkret. Ayub, Nuh, Daniel. Nah, maka arti integritas itu, makanya saya katakan tadi yang pertama, cuma dua aja sebenarnya. Integritas itu bisa terjadi ketika kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Tiga tokoh ini tadi. Nah, ketika intim dengan Tuhan, kalau kita intim dengan Tuhan, otomatis kita menjadi orang yang jujur, pasti. Betul? Ada di situ kan? Orang yang berakhlak. Jadi itu Pak. Kemudian orang yang apa lagi? Banyak sekali. Orang yang berkata-kata sama dengan tindakan sama. Jadi kemudian yang kedua yang saya jelaskan setelah dari contoh-contoh, integritas itu juga dihasilkan dengan ujian ini. Sebenarnya cuma dua Pak. Cuma tadi kata-kata di depan itu. Jadi begini, kalau nanti misalnya Bapak bertanya orang, apa sih integritas? Integritas itu banyak artinya. Ini. Artinya, jadi ketika orang jujur, itu pun bisa dikatakan integritas. Tapi saya tadi ada menekankan satu kata apa? Completeness, utuh. Jadi dia orang yang utuh. Saya bisa bertanggung jawab dengan apa saya katakan. Kenapa? Karena saya jelaskan kriterianya siapa? Ayub. Secara rohani oke, secara jasmani oke, secara akademis oke, secara sosial oke, kemudian di tengah-tengah keluarga jadi imam oke. Nah itu Pak. Jadi alur berpikirnya begitu. Itu kira-kira. Maka paparan ini adalah paparan yang kita mulai dari sesuatu yang umum. Kemudian kan kita harus lihat landasan diberikan. Ini yang saya katakan tadi, dalam bahasa Ibrani memang tidak ada kata langsung integritas, tapi hanya ada beberapa kata yang dijelaskan yang sinonim dengan integritas. Antara lain seperti tadi yang saya katakan, tam, jujur, takut akan Tuhan, yang menjauhi kejahatan, itu ada semua dalam bahasa aslinya. Tapi begitu kita ngomong tentang integritas, memang tidak ada kata langsung. Jadi mungkin
lihat alurnya. Jadi tadi saya pernah bicara secara umum, kemudian itu menggerutu. Nah, contoh-contoh di Alkitab itulah nanti yang akan kita pegang. Gitu kira-kira, ya. Oke. Gak apa-apa. Ada lagi. Ada yang miss. Oke. Ya. Maaf ya, saya nggak bisa jadi orang lain kayaknya gini. Susah. Ya, tapi saya untung berada di antara kita, jadi saya agak lebih bebas. Oke.